Jadi di sini saya akan membahas tentang teori sosiokultural. Pengertian teori sosiokultural. Teori sosiokultural merupakan teori perkembangan yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial, budaya, bahasa, dan interaksi dengan orang lain. Peserta didik belajar lebih efektif melalui komunikasi dan kerjasama dengan orang yang lebih berpengalaman, seperti guru, orang tua, maupun teman sebaya. Inti teori sosiokultural ini adalah belajar merupakan proses sosial. Budaya membentuk cara berpikir seseorang. Bahasa menjadi alat utama dalam belajar dan berpikir. Dan yang terakhir itu ada interaksi dengan orang lain mempercepat perkembangan kognitif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh dan latar belakang dari Lev Vygotsky ini sendiri. Lev Vygotsky adalah psikolog asal Rusia yang memberikan kontribusi besar dalam psikologi perkembangan anak. Berbeda dengan teori yang menekankan perkembangan individu, Vygotsky menekankan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir anak. Konsep yang paling terkenal dari Vygotsky adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu daerah perkembangan yang menunjukkan kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang lain. Konsep utama teori sosiokultural itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada interaksi sosial, yang kedua itu ada bahasa sebagai alat belajar, ketiga itu Zone of Proximal Development atau ZPD, dan yang terakhir itu ada scaffolding. Interaksi sosial merupakan dasar pembelajaran. Melalui diskusi, bertanya dan bekerja sama dengan guru maupun teman, peserta didik memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan kemampuan berpikir. Contohnya itu, jika seorang siswa yang belum memahami materi matematika menjadi lebih paham jika dia itu saling berdiskusi dengan temannya yang sudah mengerti materi itu. Dan yang kedua itu ada bahasa sebagai alat belajar. Menurut Vygotsky, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Bahasa membantu peserta didik untuk memahami konsep, mengorganisasi pikiran, memecahkan masalah, dan juga menyampaikan pendapat. Terus yang ketiga itu ada Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan juga kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan guru atau teman yang lebih mampu. Artinya, guru perlu memberikan tantangan yang masih dapat dicapai dengan bantuan. Yang terakhir itu ada scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan guru kepada peserta didik. Bantuan ini secara bertahap dikurangi ketika peserta didik sudah mampu belajar secara mandiri. Contohnya itu adalah awalnya guru memberikan contoh penyelesaian soal nih kepada siswanya. Tetapi setelah siswa ini sudah mulai paham, guru tuh hanya memberikan petunjuk hingga akhirnya siswa mampu mengerjakan soal itu sendiri. Peran budaya dalam perkembangan peserta didik. Budaya mempengaruhi cara berpikir seseorang, bertindak, dan belajar. Oleh karena itu, guru harus memahami latar belakang budaya peserta didik. Peran budaya antara lain itu adalah membentuk pola pikir dan perilaku, menjadi dasar pembentukan karakter, menghasilkan cara berpikir yang berbeda pada setiap individu, dan juga yang terakhir menjadi pertimbangan dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam teori sosiokultural ini meliputi sebagai fasilitator, yaitu menyediakan pengalaman belajar, mediator, yaitu membantu peserta didik memahami materi, membimbing peserta didik agar mencapai kemampuan dalam ZPD, menciptakan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan komunikatif, mendorong siswa berdiskusi, bertanya, serta bekerja sama. Penerapan teori sosiokultural dalam pembelajaran. Beberapa penerapan di kelas meliputi itu ada diskusi kelompok, tutor sebaya, cooperative learning, project based learning, dan juga presentasi dan sesi tanya jawab.
Diskusi kelompok ini, peserta didik bekerja sama menyelesaikan masalah dan saling bertukar pendapat sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik. Tutor sebaya itu siswa yang sudah memahami materi membantu temannya yang masih mengalami kesulitan. Cooperative learning itu pembelajaran dilakukan dalam kelompok dengan menekankan kerjasama dan tanggung jawab bersama. Project based learning ini, peserta didik mengerjakan proyek nyata sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Presentasi dan tanya jawab. Siswa mempresentasikan hasil belajar kemudian menerima masukan dari guru maupun teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori sosiokultural ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari kelebihannya dulu. Kelebihannya itu ada meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih kerjasama, membantu peserta didik belajar melalui interaksi sosial, menghargai keberagaman budaya, dan juga mendorong pembelajaran aktif. Dan dari kelemahannya sendiri itu ada membutuhkan guru yang aktif membimbing, sulit diterapkan pada kelas yang jumlah siswanya banyak, dan juga perbedaan kemampuan siswa dapat menyebabkan kerja kelompok kurang efektif. Kesimpulan dari teori sosiokultural ini adalah teori sosiokultural ini menegaskan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa, budaya. Guru berperan penting dalam memberikan bantuan melalui konsep ZPD dan scaffolding agar peserta didik mampu berkembang secara optimal. Penerapan teori ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir, komunikasi, kolaborasi dan pemecahan masalah peserta didik.